Untuk selanjutnya kita akan coba bandingkan bagaimana kita memanfaatkan count, lalu kita memanfaatkan count A, lalu kita memanfaatkan count if, ya, dan juga bagaimana kita memanfaatkan count if. Ya, nah ini sama-sama count, sama-sama untuk menghitung, tapi akan memiliki beberapa perbedaan. Ketika kita menggunakan count, ya, maka count ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah, ya, untuk menghitung jumlah yang isiannya adalah sesuatu yang sifatnya bisa dihitung, ya. Ini kita punya count G3 sampai G21. Karena ini adalah nilai-nilai, ya, maka ini yang bisa dihitung. Totalnya adalah 19. Tapi kalau kita menggunakan count untuk yang sifatnya tidak bisa dihitung, seperti di kolom C, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Ya, ini terkait dengan count. Lalu selanjutnya, kalau kita berbicara count A, maka ini baik dia yang tidak bisa dihitung, ya, maka dia akan tetap menghitung berapa banyak jumlahnya, ya. Termasuk ketika desktop ini kita hapus, maka dia akan berkurang. Tapi ketika yang isian ini kita berikan spasi, ya, maka dia akan tetap terhitung karena spasi ini juga masuk ke dalam satu karakter, ya. Nah, ini terkait dengan count A, ya. Lalu selanjutnya ketika kita berbicara count if ini sama sesuatu yang bisa kita hitung, bukan sesuatu yang bisa kita lakukan perhitungan, hanya saja dia dengan kondisi tertentu. Katakanlah di kolom C ini kita ingin menghitung berapa banyak sih jumlah desktop, ya, yang ada pada kolom C tersebut. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara string, ya, desktop dan kawan-kawannya, maka kita beri kutip 2. Kita punya desktop, maka kurang kutip, ya, kutip buka dan kutip tutup, maka kita punya 9, ya, desktop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita berbicara count if. Lalu selanjutnya kita berbicara count if dengan S, ya, maka kita akan memiliki beberapa kriteria. Katakanlah saya mau di C ini yang akan saya hitung adalah notebook, misalkan, ya. Lalu notebook ini saya mau yang berada di Jepang, misalkan, ya. Maka ini kita punya kriteria untuk range kedua, ya. Di sini kita blok lagi, lalu selanjutnya saya mau yang di Jepang, ya, Jepang. Nah, maka hasilnya adalah 2. Kita punya notebook di Jepang 1, lalu notebook lagi ini yang di Jepang, ya. Jadi kita punya count if untuk notebook di Jepang sebanyak 2, ya. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan perbandingan menggunakan count.